إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Al-mahabbatu wa ta'zim wa thamaratuha al-ikhlas wal muthabarah. Sebuah akidah yang tegak dengan kecintaan dan pengagungan yang membuahkan keikhlasan dan keteguhan hati. Jadi semua apa yang diperintahkan dalam agama kita semuanya adalah kebaikan. Mulai dari hal-hal yang bersifat i'tiqad, keyakinan, sampai amalan-amalannya semuanya membawa kebaikan bagi para hamba. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Salawatun fil yaumi wal lailah yukaffirullahu bihinnal khataya. Contohnya kata beliau, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka apa buahnya dari amalan salat ini? Yukaffirullahu bihinnal khataya. Allah akan hapuskan dosa-dosa. Ya. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtunibal kaba'ir." Kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang selanjutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Maka Allah memerintahkan kita salat. Apa kebaikan yang kita peroleh dari salat? Dosa-dosa kita diampuni. Maka tidak ada amalan salat yang Allah perintahkan melainkan kebaikannya akan kembali ya pada seorang hamba. Qala yarfa'u bihinna darajat wa yuslihu bihinnal qulub wal ahwal. Dengan salat itu Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Allah akan perbaiki hati dan keadaannya. Ya'ti bihinnal abdu bihasab istita'atihi. Dan demikian juga ya seseorang melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Artinya ibadah sholat itu wajib bagi kita untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Coba kita perhatikan ya, sholat itu suatu perkara yang mudah pada hakikatnya. Kalau kita melihat sejarah pencariatan sholat, awal sholat itu diwajibkan kepada para hamba adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW mendapatkan perintah 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Antum bisa bayangkan bagaimana kalau ini dilaksanakan dalam kehidupan kita sekarang. Kita hanya punya waktu 24 jam. Ya, kalau kita sholat 50 waktu dalam sehari semalam, maka habis waktu kita hanya untuk sholat. Kemudian direduksi sampai kemudian hanya 5 waktu saja dalam sehari semalam. Tidak menghabiskan waktu yang banyak. Kenapa orang-orang malas untuk melaksanakan sholat, padahal waktu mereka yang tersita untuk sholat itu hanyalah sedikit saja. Demikian juga Allah telah memerintahkan kita untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW bersabda kepada Imran bin Husain,
Ya, ketika Umran sakit, beliau mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jan." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Tidak ada alasan sama sekali seseorang untuk tidak melaksanakan salat. Oh, saya tidak mampu berdiri, silakan duduk. Oh, saya tidak mampu duduk, maka silakan berbaring. Bisa Anda lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian contoh yang kedua, zakat. Ibadah yang Allah perintahkan kepada seorang muslim, zakat. Wa hiya juz'un yasirun min malik. Zakat itu hanya bagian yang sangat kecil saja dari harta yang kau miliki. Ya, hanya kecil saja. Ya, 2,5% itu pun kalau sudah terpenuhi syarat, ya, al-haul, ya, syarat harta tersebut sudah mencapai haul dan juga mencapai nisabnya. Ya, sudah mencapai nisabnya, kemudian mencapai haulnya. Tidak semua harta itu harus kita keluarkan zakatnya. Ya, hanya harta tertentu saja, dan itu pun ada aturannya dan jumlahnya sangat kecil. Ya, pajak saja ya. Siapa yang ngurusi pajak? Tahu ya, berapa pajak yang dikenakan oleh pihak penguasa kepada rakyat? Banyak sekali ya. Makan di restoran saja 10% pajaknya. Ya, itu setiap kali kita makan. Adapun zakat yang Allah tetapkan cuma 2,5%, itu pun per tahun. Ya. Demikian juga tudfa fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin. Kemudian kepada siapa zakat itu diberikan? Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ternyata diberikan untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin, untuk menutupi orang-orang yang fakir, menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan mereka, menolong orang-orang yang terlilit hutang. Luar biasa. Ya, menolong kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian siam, puasa. Puasa hanya 1 bulan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk berpuasa sepanjang tahun. Siyamu syahri wahidin fis sanah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa hanya diperintahkan 1 bulan saja dalam 1 tahun. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam perjalanan yang jauh, maka silahkan baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain. Ya. Wa man lam yastati as-siyam lil ajzi daiman yu'timu atau yut'imu miskinan an kulli yaum. Bahkan seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa karena kelemahan yang dia alami secara terus-menerus, maka dipersilahkan baginya untuk memberikan makan kepada satu orang miskin setiap harinya. Lihat, puasa tidak setiap tahun, cuma 1 bulan saja dalam 1 tahun. Dan bagi yang tidak mampu berpuasa di bulan itu, bisa menggantinya di bulan yang lain, atau kalau memang tidak mampu sama sekali, silahkan bagi dia untuk membayar fidyah. Kemudian contoh yang lain, ya, contoh yang keempat, hajjul bait. Ya, haji ke Baitullah, hajjul baitil haram marratan wahidan fil umri lil mustati'. Berhaji ke Baitullah, ya, hanya diperintahkan 1 kali saja seumur hidup. Ya, kita harus tahu semua bahwa haji itu yang wajib hanya sekali seumur hidup lil mustati', dan itu pun ya hanya bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak ada kewajiban baginya untuk haji. Mudah sekali semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Hadhihi hiya usulu haqqillah wa ma adaha fa inna ma yajibu li aridin kal jihadi fi sabilillah aw li asbabin tujibuhu ya karena sil mazlum. Inilah yang prinsip, ya, inilah yang paling pokok yang merupakan hak Allah. Ya, salat, ya, zakat, puasa, haji. Inilah yang paling pokok yang harus kita tunaikan. Wa ma adaha fa inna ma yajibu li arid. Adapun yang selain itu maka wajib bagi kita karena suatu sebab, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menolong orang-orang yang zalim, ini juga wajib, tapi tidak selalu kita mendapati kondisi yang demikian. Ya. Artinya apa? Kewajiban yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya sangatlah ringan dan mudah untuk kita lakukan. Undur ya akhi hadal haq al-yasir amalan al-kathir ajran.
Maka perhatikanlah wahai saudaraku, hak ini, hak yang harus kita tunaikan ini pada hakikatnya sangat mudah untuk kita amalkan. Ya. Al-kathiru ajran, dan pahalanya sangatlah banyak. Idza kumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Kalau engkau melaksanakannya, kalau engkau menunaikan hak ini, maka engkau akan menjadi orang yang sangat berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya, apa kurangnya rahmat Allah kepada kita? Ya, apa yang Allah beri kepada kita sangatlah banyak. Allah tidak menuntut banyak hal dari kita, apalagi apa yang Allah tuntut dari kita sangat mudah untuk kita laksanakan. Apalagi yang menjadi sebab kita tidak melaksanakannya. Ya, terlebih lagi ketika kita melaksanakan itu, kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa najauta minan nar wa dakhalal jannah. Apabila engkau melaksanakannya, maka engkau akan selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah ya kesuksesan yang paling hakiki. Ya, ketika kita Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 kata Allah, maka barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung, maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Adapun kehidupan dunia tidaklah dia melainkan hanya merupakan kesenangan yang menipu. Jadi tidak ada ruginya sama sekali, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya, menjadi seorang hamba yang taat. Yang pertama, kita tunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa hak tersebut sangatlah ringan. Ya, kita laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kebaikan yang ya kita dapati dari amalan-amalan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inti dari apa yang kita sampaikan, bahwa hendaknya kita berupaya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya, kami persilahkan. Izin bertanya Ustadz, kewajiban kita menuntut ilmu itu merupakan hak Allah atau hak untuk diri kita sendiri? Lalu apabila berbenturan dengan hak untuk orang tua, maka mana yang harus didahulukan? Jazakallah khairan Ustadz. Baik, hak menuntut ilmu ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kecuali harus di atas ilmu. Makanya menuntut ilmu menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hanya saja muslim ini kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang memang wajib untuk kita ketahui, seperti ilmu akidah, bagaimana keyakinan kita ya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang berkaitan dengan rukun iman dan yang semisalnya. Demikian juga ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana salat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan yang semisalnya. Maka ini menjadi ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya ya hukumnya sunnah muakkadah. Maka kita lihat apakah ilmu yang kita akan pelajari ini berbenturan, yang berbenturan dengan hak orang tua kita, ini ilmu yang seperti apa. Kalau ilmu yang wajib ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menghilangkan ya atau untuk meninggalkan menuntut ilmu yang wajib ini karena keinginan orang tua, karena berbenturan dengan keinginan orang tua. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya penyempurna, maka kita dahulukan ya
berbakti kepada orang tua kita. Ya, dan bisa diatur sebenarnya ya, kalau misalnya suatu saat kita tidak bisa mungkin menghadiri majelis ilmu karena ada urusan dengan orang tua, ada kepentingan orang tua yang harus kita jalankan, maka kita bisa cari waktu yang lain. Sekarang alhamdulillah yang namanya menuntut ilmu ini sangat dipermudah ya, majelis-majelis ilmu sudah banyak ada, dan kita juga bisa menuntut ilmu lewat berbagai macam media. Insya Allah apa yang menjadi kepentingan orang tua tidak akan berbenturan dengan kepentingan kita menuntut ilmu agama. Baik, Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh anak ketika tahu orang tuanya dulu mengabaikan hak Allah? Sekarang orang tua sudah meninggal, sebelumnya insya Allah sudah sempat bertaubat tapi belum bagus ibadahnya. Baik, perlu kita ketahui ya, sebenarnya nanti akan kita bahas ya, tapi tidak mengapa kita jawab sekarang, bahwa ketika orang tua meninggal dunia ya, orang tua itu masih bisa mendapatkan pahala dari anaknya ya. Jadi saya perbaiki redaksinya ya, bahwa ketika orang tua meninggal ini bukan berarti anak itu berhenti dari berbakti kepada orang tua ya. Ketika orang tua sudah meninggal masih banyak yang bisa dia lakukan untuk orang tuanya ya. Di antara yang bisa dilakukan oleh seorang anak adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga awwaladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah meninggal? Di antaranya adalah dengan mendoakannya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita ya setiap waktu. Bukan hanya ketika teringat sama orang tua kita saja, tapi setiap waktu. Ya, waktu yang mustajab. Ya, antara adzan dan iqamah, setelah salat ya. Kemudian sepertiga malam yang terakhir kita bangun untuk mendoakan orang tua kita. Maka ini akan mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, orang tua itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga karena istighfar yang dipanjatkan oleh sang anak. Ya, makanya jangan lelah kita untuk beristighfar untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, Nabi SAW bercerita tentang seorang bapak yang ketika itu dinaikkan derajatnya dalam surga. Kemudian dia bertanya, fa'anni hadza, ya, dari mana saya mendapatkan ini semua? Maka kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya, hadza bistighfari waladika lak. Ya, ini semua engkau dapatkan karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Jadi anaknya beristighfar kepada Allah, minta Allah mengampuni orang tuanya. Ya, maka ini bukan hanya diampuni dosanya sang orang tua karena istighfar yang dipanjatkan oleh sang anak, tapi juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita lakukan, senantiasa mendoakan orang tua kita dan juga memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Baik, Ustadz, saya memiliki saudara non-muslim. Dapat dikatakan saudara jauh. Saat saudara saya berkunjung ke rumah orang tua dan kebetulan saat itu ada saya dan suami saya tidak suka ada orang non-muslim masuk ke dalam rumah. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik ya. Selama orang non-muslim itu ya, dia tidak mengganggu kita dan tidak menzolimi kita ya, dan tidak memerangi kita karena agama kita, maka hendaknya kita perlakukan dengan baik ya, apalagi dia saudara kita ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
ya, tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Maka tetap saja kita perlakukan mereka dengan baik, ya, selama mereka juga memperlakukan kita dengan baik, dan diniatkan, ya, dengan perlakuan baik kita, dengan akhlak baik kita kepada dia, ini mudah-mudahan menjadi sebab dia menerima dakwah, ya. Jadi antum juga berusaha untuk mendakwahi dia. Bagaimana caranya? Karena dia saudara, kerabat. Ya, kalau kita sayang kepada saudara kita, maka kita akan berupaya agar dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendakwahinya kembali kepada Islam. Baik. Ustadz izin bertanya, ketika sholat berjamaah, terkadang kita sebagai makmum dalam membaca Al-Fatihah tertinggal dalam membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Bagaimana solusinya? Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Kalau antunna tidak bisa membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, maka wajib untuk mengulangi rakaat yang tertinggal. Dan kalau bisa, kalau ini senantiasa terulang, maka sampaikan kepada imamnya agar memberikan waktu. Ya, itu kecepatan berarti, ya. Dalam rakaat ketiga dan keempat, ya, itu imam harus ngomongi makmum. Dia harus memberikan ruang waktu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun dari rukun sholat. Apabila satu rakaat tidak dibaca padanya Al-Fatihah, maka tidak sah. Wajib dia untuk menambah. Ini setelah melakukan salam, dia tambah 2 rakaat. Kalau memang di 2 rakaat tersebut dia tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna. Baik. Ustadz, tadi disampaikan bahwa memenuhi hak Allah sangat mudah. Namun pada kenyataannya seringkali ada perasaan berat atau malas dalam beribadah. Misalnya saat mendengar adzan tidak langsung bergegas mengambil air wudhu untuk sholat. Bagaimana caranya agar kita senantiasa ringan dan bersemangat untuk menunaikan hak Allah? Yaitu tadi, kita banyak merenung, ya, merenungi nikmat yang demikian besar yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian banyak-banyak berpikir tentang akhirat, ya, dan juga berpikir tentang kematian. Bagaimana keadaan kita kalau misalnya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban, namun kita tunda lalu kita meninggal dunia. Ya, banyak-banyak mengingat kematian, ini akan membantu kita, mendorong kita dan memotivasi kita untuk tidak meremehkan kewajiban. Ya, tanamkan mindset di tengah-tengah kita, bagaimana, ya, keadaan saya kalau Allah mewafatkan saya dalam keadaan melalaikan apa yang menjadi kewajiban atas diri kita. Baik, bagaimana caranya Ustadz agar selalu istiqomah dalam ketaatan dan memenuhi hak Allah sementara iman naik turun dan lingkungan sehari-hari kurang mendukung? Istiqomah, memang lingkungan ini sangat besar sekali, ya, pengaruhnya terhadap kita. Maka berupayalah untuk mengubah lingkungan yang ada di sekitar kita atau mencari lingkungan yang bisa mendukung kita. Kemudian yang namanya ketaatan ini sangat berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan. Satu hal yang perlu kita ketahui, para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya, orang itu berat melakukan ketaatan, ya, itu karena hatinya nggak beres, ya, hatinya kotor. Karena Nabi SAW dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, ya, maka akan baik seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Maka kalau qalbu kita bagus, insya Allah akan mudah bagi kita untuk melaksanakan ketaatan. Namun apa yang menjadi permasalahan kita? Yang menjadi permasalahan kita, kita biarkan noda-noda dosa dan maksiat itu bercokol di hati kita. Ya, begitu kita melakukan perbuatan dosa, tidak segera meninggalkannya dan tidak segera bertobat, tidak segera istighfar, sehingga dosa tersebut keburu mengerak di dalam hati kita. Inilah yang mencegah kita untuk melakukan ketaatan. Coba kita ketika melakukan perbuatan dosa sadar, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar.
Maka hati kita akan kembali bersih dan mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga cara yang lain agar kita mudah untuk taat kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doa yang perlu kita hafalkan. Ya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Ya, wa syukrika, demikian juga bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik, beribadah dengan benar kepadamu ya Allah. Kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan melakukan ini semua, ya terutama masalah hati tadi, ya yang namanya tubuh kita ini motornya adalah qalbu kita. Kalau qalbu kita bersih, maka akan dengan mudah kita melaksanakan ketaatan. Tapi kalau qalbu kita dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, akan berat bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ustadz, bagaimana dengan istilah toxic parenting yang kita dengar di dalam dunia psikologi? Bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Apakah tetap harus tinggal serumah atau menghindari? Jika terdapat omongan yang kasar, bahkan kekerasan, bagaimana kita mencikapi dan apa yang harus kita perbuat? Ini maksudnya kita sebagai anak atau sebagai orang tua? Kalau kita sebagai anak, ya kita harus banyak-banyak bersabar dengan orang tua kita. Ya, namanya anak, ya mau tidak mau dia harus menerima kekurangan yang ada pada orang tuanya, dan kalau dia mampu, dia perbaiki orang tuanya, memberikan nasihat dan masukan kepada orang tua. Jangan kemudian karena bapak dan ibunya kurang baik lalu dia menjauh. Enggak. Ya, ini bukan tuntunan dalam Islam, tapi kita bersabar dengan kekurangan orang tua kita sambil berupaya memberikan nasihat. Ya, nasihat bukan hanya dari orang tua kepada anak, tapi juga dari seorang anak kepada orang tua. Dan ini jadi pelajaran bagi kita. Nanti ketika kita jadi orang tua, jangan kemudian mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Kalau kita punya anak nanti, jangan jadi seorang ayah atau seorang ibu yang mewariskan kejelekan kepada anak-anak kita dengan ucapan atau perbuatan kita yang buruk. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu haqqur Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.